teman-teman, ada sebuah perusahaan yang labanya ini naik secara konsisten nih. Kira-kira layak dibeli nggak ya? Jangan kemana-mana, nonton video ini sampai selesai ya, and stay tuned. Oke teman-teman, IHSG ini tembus 7.000. Akhirnya ya IHSG kepala 7. Nah, sekarang strategi kita apakah kita masih boleh hold atau justru sudah mulai pelan-pelan profit taking? Nanti kita akan bahas di video hari ini. Dan saya juga akan memberikan update seputar sektor nikel. Yuk, langsung saja kita mulai. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan welcome ya bagi para penonton yang mungkin baru ketemu channel AJ Invest. Jangan lupa untuk follow Instagram kami di ajinvest.official untuk mendapatkan informasi terbaru seputar saham. Nah, teman-teman, jangan lupa juga setiap hari Minggu jam 8 malam selalu bisa ikutan Clubhouse bersama AJ Invest bagi para penonton yang ingin mendalami ilmu saham lagi. Di situ saya memberikan banyak insight dan teman-teman juga bebas untuk menanyakan apapun seputar saham. Nanti saya akan cantumkan linknya di kolom komentar di bawah. Nah, teman-teman, kita bisa melihat ya dari IHSG dulu nih. Perjalanan dari awal tahun sampai di bulan Maret ini IHSG luar biasa sekali ya. Dari 6.600 pelan-pelan secara konsisten naik sampai akhirnya IHSG kepala 7. Nah, pertanyaan teman-teman mungkin apakah sekarang sudah saatnya kita profit taking atau justru kita masih bisa hold nih? Kalau kita lihat dari data ya di tanggal 25 Maret memang sih IHSG itu ada koreksi sebesar 0,67%. Mungkin ada beberapa orang yang mulai khawatir nih apakah ini saatnya IHSG mulai koreksi. Tetapi kalau kita lihat dari sisi foreign flow, ternyata asing itu masih konsisten belanja di IHSG. Jadi kalau kita lihat dari data ya, di tanggal 25 itu asing belanja 1,2 triliun teman-teman. Dan satu minggu terakhir itu mereka belanja sebesar 4 triliunan. Nah, ini luar biasa sekali ya. Nah, jadi menurut saya kita sementara ini masih bisa hold untuk beberapa saham yang teman-teman mungkin sudah pegang ya. Kecuali kalau teman-teman merasa sudah saham tersebut mencetak all time high, nah teman-teman mau mulai sedikit amankan profit, silakan. Tetapi other than that masih bisa hold karena asing saja masih terus melakukan pembelanjaan di dalam IHSG kita. Nah, nanti pada saat kalau teman-teman melihat oke, ada sebuah momen IHSG itu mendadak longsor dan asing keluarnya ratusan miliar ya, contoh 800 miliar, lalu besoknya dijual lagi 500 miliar. Nah, itu kita harus mulai sedikit hati-hati. Tapi untuk sementara ini kita masih bisa tenang, IHSG masih saja berpotensi untuk lanjut rally sampai ke 7.000 lebih. Oke, selanjutnya kita bahas seputar nikel ya. Teman-teman ingat nggak beberapa minggu lalu itu nikel ada terjadi drama yang luar biasa ya. Ini mencetak sejarah. Kenapa? Terjadi short squeeze di mana harga nikel itu dari 25.000 mendadak spike sampai sempat menyentuh 100.000, lalu disuspend, lalu koreksi dan banyak hal lainnya. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui adalah kalau kita tarik harga nikel di 25 tahun terakhir, nikel itu di 35.000 ini sebenarnya masih sangat tinggi. Walaupun kalau kita lihat dari one year chartnya sempat amblas seperti ini ya. Sebenarnya harga nikel di 30.000 lebih aja itu sudah sangat tinggi. Dan ini sangat menguntungkan untuk perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang nikel. Nah, jadi teman-teman, kalau dalam beberapa minggu ke depan misalkan teman-teman lihat ada terjadi koreksi di nikel, selama harga nikel itu di atas 20.000, ya itu sebenarnya masih sangat mahal dan semua perusahaan yang bergerak di bidang nikel ini masih sangat diuntungkan. Kenapa? Coba kita lihat di tahun 2015 sampai ke tahun 2020 ya, bahkan sampai 2021. Itu rata-rata nikel di bawah 20.000 dan sekarang nikel itu di atas 20.000. Jadi expectation kita adalah kalau misalkan nikel terus bergerak di atas 20.000, maka nanti perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang nikel ini laporan keuangannya akan sangat baik. Nah, kalau kita pelajari ya, dua emiten yang bergerak di nikel adalah Antam dan Inco. Nah, kalau kita lihat dari sisi harga ya, sekarang Antam di 2.660 dan Inco di 6.850. Nah, bagi para penonton yang mungkin sudah pegang saham ini, kira-kira bagaimana nih? Apakah kita harus mulai exit atau justru masih bisa hold? Nah, sekarang kita pelajari dari sisi broker summary-nya, ini yang paling penting. Kalau saya tarik dari awal Maret ya, itu situasi Antam ada akumulasi yang sangat besar. Ini saya ambil dari top 7 buy dan top 7 sell. Ternyata situasi akumulasi ini cukup besar ya, yang dipimpin oleh AK, KZ, ZP, RXDP, DRIF. Terutama oleh AK ini besar sekali 517 miliar. Nah, kalau dari sisi Inco ini juga terjadi akumulasi kalau kita dari top 7-nya ya, cuma tidak sebesar Antam sih memang. Nah, jadi teman-teman,
Kalau misalkan teman-teman sudah punya barang, harganya itu di bawah average ini, itu definitely tenang, tidak perlu khawatir dan masih bisa hold. Nah, bagaimana bagi para penonton yang misalkan sama sekali belum punya barang dan kepingin beli di sektor nikel? Nah, teman-teman bisa lihat bahwa kalau saya tarik datanya 1 minggu terakhir, ini situasi Antam bagaimana? Apakah sudah mulai dijual atau ternyata bandar masih akumulasi? Karena teman-teman mungkin kan kalau mau beli, kalau lihat sahamnya terjadi distribusi agak khawatir ya. Kalau kita perhatikan ternyata Antam maupun Inco justru masih terjadi akumulasi. Bahkan kalau untuk Inco 1 minggu terakhir itu akumulasinya lebih besar dibanding Antam. Nah, jadi teman-teman kalau kita lihat average price ya, sekarang di market itu untuk Antam kan 2.660 dan average mereka ini rata-rata ada di bawah. Jadi kalau teman-teman mau beli saham Antam ini, yes definitely harus tunggu ada koreksi. Jangan FOMO lalu teman-teman malah beli di harga 2.660 ini karena sedikit kemahalan. Nah, bagaimana dengan Inco? Kalau Inco ini justru sedikit lebih jauh lagi ya, sekarang di 6850 dan average mereka ini agak rendah, 6.300-an. Jadi definitely kalau teman-teman mau beli Inco juga perlu perhatikan adanya koreksi baru teman-teman pelan-pelan nyicil. Jangan teman-teman FOMO lalu beli di 6850. Kenapa? Karena nanti kalau misalkan bandar ini pada TP teman-teman ya akan resiko sangkut di harga yang agak tinggi. Oke? Nah, kalau kita pelajari Antam, ini kan mereka sempat sideways lama ya, di kisaran 2.200. Nah, jadi teman-teman kalau mau entry, amannya di mana sih? Pertama ya, di bawah 2.500 itu teman-teman ya mau nyicil silahkan. Tapi kalau teman-teman baru mau beli di atas 2.600, itu agak beresiko ya untuk Antam. Nah, teman-teman kalau untuk Inco, ini average bandar kan lebih rendah lagi ya, dia di 6.300-an. Nah, jadi teman-teman kalau mau belanja, pastikan tunggu di bawah itu sih, di bawah 6.400. Karena kalau teman-teman nanti belanja di 6.850, resiko untuk sangkutnya jauh lebih besar. Nah teman-teman jadi ingat, jangan FOMO. Jangan sampai nanti lihat saham ini naik, lalu teman-teman yang nggak punya FOMO lalu HK dan akhirnya average price-nya terlalu tinggi. Tetap tenang, kalau nggak dapat kesempatan untuk beli, jangan memaksakan untuk beli di nikel. Masih banyak saham lainnya yang bisa diperhatikan. Nah teman-teman, jadi selain nikel ternyata timah ini harganya spektakuler sekali ya. Kalau kita lihat harga tin, sekarang ini sangat-sangat mahal, 42.700-an. Dan ini mendekati all time high mereka. Ini berbeda dengan nikel. Kalau nikel kan all time high-nya tadi teman-teman sudah lihat ya. Kalau di tin ini sekarang puncak-puncaknya. Nah bagaimana nih prospek di saham tin ya teman-teman. Nah kalau saya lihat dari sisi broker summary-nya, saya tarik data dari 21 Maret ya, dari 1 minggu terakhir. Ini tin ada terjadi akumulasi yang lumayan menarik ya. BK, AK, KZ ini lumayan besar dananya, khususnya BK dan AK mereka borong tin cukup besar dan average mereka di kisaran 1.700-an. Nah sekarang pada saat video ini dibuat, teman-teman, untuk saham TINS ini, harga pada saat video ini dibuat itu di 1.845, berarti tidak terlalu jauh dari average price bandar 1 minggu terakhir. Dan kalau kita lihat harga timahnya itu kan sudah all time high, tetapi harga sahamnya justru masih belum all time high ya, masih di sini, di pertengahan. Nah, mungkin ada yang bertanya ya, apa ada hubungannya nih harga timah dengan perusahaan TINS? Yes, definitely. Yuk kita coba pelajari dari sisi fundamentalnya. Nah teman-teman, laporan keuangan TINS ini sudah keluar secara lengkap ya. Ini tahun 2021 sudah full year keluar. Coba kita pelajari dari performance income statement mereka. Lihat saja operating profit mereka yang dulunya sekian, ya kan? Ya teman-teman bisa lihat dari 2015 ini cuma 81 billion dan seterusnya. Pada saat di tahun 2021 harga timah ini puncak-puncaknya, operating profit mereka di 2,2 triliun. Ini spektakuler sekali. Dan coba kita lihat dari sisi net profitnya, 1,3 triliun. Coba kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, ini mereka masih rugi. Jadi kita bisa lihat lonjakan harga TINS ini luar biasa sekali ya performance-nya. Nah, jadi teman-teman, definitely harga TIN tadi atau timah tadi itu akan berdampak terhadap performance-nya perusahaan TINS ini. Jadi teman-teman, kalau kita lihat jika harga timah ini stay ya on top atau mendekati all time high-nya, menurut saya tinggal tunggu waktu nih harga saham TINS ini bisa break all time high juga. Jadi teman-teman bisa perhatikan ya saham yang satu ini. Nah teman-teman, berikutnya saya akan mengupas ya sebuah emiten saham yang dimana saya memang perhatikan masih agak sepi, tetapi
performance mereka dan income statement mereka ini secara konsisten naik terus-menerus. Nah, tetapi teman-teman sebelum itu, jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk tekan tombol like-nya dan subscribe channel AJ Invest supaya video ini bisa lebih banyak lagi direkomendasikan untuk penonton lainnya. Oke, kita langsung saja lanjut. Nah, saham itu adalah Budi ya teman-teman, Budi Starch and Sweetener Tbk. Jadi pada saat video ini dibuat, harga Budi ini di 193. Jadi kalau kita lihat dari 1 tahun terakhir, saham ini sudah sideways cukup panjang ya, sekitar 1 tahunan. Nah, jadi apa yang menarik dari perusahaan ini? Nah, teman-teman mungkin ada yang masih belum tahu nih, saham Budi ini bergerak di bidang apa ya? Jadi kalau kita lihat, company ini engage in the manufacture and sale of tapioca starch, sweeteners, glucose, fructose, sorbitol, and maltodextrin. Jadi sepertinya perusahaan ini bergerak di bidang gula ya, dan turunan-turunan lainnya. Oke, jadi kalau kita lihat kembali ya dari performance mereka ini, Budi ini bagaimana sih? Dari sisi revenue ternyata ini dari tahun 2014 sampai ke tahun 2021 konsisten terjadi kenaikan ya. Dimana kalau kita lihat other than COVID, perusahaan ini terus berkembang dari sisi revenue. Nah, bagaimana nih dari sisi operating profit? Kalau kita lihat dari operating profit mereka juga berkembang dan dari net profit mereka juga terjadi pengembangan yang luar biasa ya. Bagaimana tidak fantastis sekali. Kita lihat di tahun 2016 sampai 2019 itu net profit mereka masih di angka 30-an. Tetapi di tahun 2021 mereka sudah mencapai 63, berarti hampir 2 kali lipat dari sisi net profitnya. Kalau ini terus-menerus konsisten ya, maka perusahaan ini ke depannya akan sangat menarik. Dan teman-teman, yang lebih menariknya lagi, perusahaan ini PBV-nya masih rendah, masih 0,64. Jadi teman-teman yang suka nih membeli saham yang masih under value dan seterusnya, dan juga memang dari sisi performance menarik, teman-teman bisa perhatikan saham Budi ini. Nah, tidak lupa nih teman-teman, coba kita pelajari dari sisi balance sheet-nya juga ya. Kalau dilihat dari tahun 2014, ini balance sheet mereka perlahan-lahan bertumbuh ya, equity mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa para pengendali ini masih berkomitmen ya untuk mengembangkan perusahaan Budi ini karena mereka terus menambah equity mereka. Nah, kalau kita lihat dari sisi hutang mereka juga, hutang mereka yang long term ini juga perlahan-lahan mulai turun ya. Bagus, kalau hutang semakin kecil ini sesuatu yang bagus. Jadi kalau saya lihat balance sheet mereka sehat, income statement mereka luar biasa, dan dari sisi PBV pun masih sangat murah. Jadi sekarang kita pelajari dari sentimennya ya teman-teman. Ternyata harga gula itu juga masih ada terjadi kenaikan ya. Dimana kita lihat pada saat COVID memang harga gula cukup rendah ya, di bawah 15. Tetapi sekarang trennya terlihat gula terus terjadi kenaikan dan sekarang hampir mencapai 20. Jadi kalau ke depannya harga gula ini terus naik ya, ada potensi untuk perusahaan Budi ini juga performance mereka akan diuntungkan. Oke, jadi teman-teman bisa terus-menerus perhatikan pergerakan harga gula karena ini bisa memberikan dampak langsung terhadap perusahaan Budi ini. Sekarang kita pelajari dari sisi bandarmologinya nih teman-teman. Jadi dari awal tahun kalau kita pelajari bahwa saham ini memang sepi ya, top buyersnya ini kalau kita kombinasikan aja cuma kisaran 5-6M. Nah, tetapi kalau kita bandingin dengan top 5 buy dengan top 5 sell, ternyata memang ada akumulasi yang sedang terjadi dan dipimpin oleh AI, GR, AZ, TF, dan DR. Nah, kalau kita lihat dari buying average, ini AI memang agak rendah ya, 178. Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman yang kepingin belanja, sekarang kan pada saat video ini dibuat, harga saham Budi di 193. Alangkah lebih baiknya kita bisa tunggu di harga 178 ke bawah, di mana memang kita lihat Budi ini sideways paling lama di kisaran 173-an ini kan, dan sempat memang di bawah sedikit dan sekarang mulai terjadi kenaikan. Jadi teman-teman nanti bisa lanjut analisa lagi ya untuk saham ini bagi teman-teman yang suka saham-saham murah dan juga masih sepi yang berprospek. Budi ini mungkin menjadi opsi teman-teman. Tapi kalau teman-teman yang ada dananya puluhan M, mungkin agak sulit nih untuk beli saham ini. Kenapa? Karena saham ini memang sedikit lebih sepi dibanding dengan saham-saham lainnya. Oke, nah teman-teman, berikutnya saya juga ingin memberikan honorable mention ya untuk kedua emiten saham ini, Akra dan juga UNTR. Kedua saham ini masih bisa memberikan potensi profit untuk teman-teman semua nih. Nah, Akra ini adalah perusahaan yang bergerak distributor minyak ya. Jadi sebenarnya walaupun kita melihat dia mendistribusi minyak, tetapi kita harus lihat kliennya dulu. Ternyata klien-klien Akra ini mayoritas adalah perusahaan batubara. Jadi kalau perusahaan batubara ini semakin aktif ya, kita lihat ya, perusahaan batubara di Indonesia ini sangat banyak, dan kalau mereka semuanya aktif, produksinya aktif, itu omset Akra akan terus improving. Dan kalau untuk
perusahaan UNTR ini mereka yang menyediakan alat-alat berat untuk perusahaan-perusahaan batubara ini. Jadi kalau semua perusahaan batubara di Indonesia ini makin improving ya dari sisi productivity-nya, maka kedua emiten saham ini akan dapat benefitnya. Oke? Nah, kita pelajari dari sisi bandarmologinya, teman-teman. Kalau kita tarik dari awal tahun, ini Akra ada terjadi akumulasi ya yang lumayan, di mana dipimpin oleh RX, BK, KZ, CS, dan AK. Average price mereka ini di 831 dan bahkan di KZ ini 800-an. Jadi teman-teman kalau yang kepingin beli Akra, ya jangan buru-buru, jangan FOMO, lihat 920 langsung dibeli, tapi alangkah baiknya tunggu mendekati buying average mereka. Nah, saat itulah teman-teman bisa mendapatkan peluang untuk entry di Akra. Bagaimana untuk UNTR? Nah, UNTR juga sama. Pada saat video ini dibuat, harga UNTR ini kan sudah di 26.325. Dan sedangkan kalau kita tarik dari awal tahun, banyak harga bandar atau average price mereka ini di bawah 25.000. Jadi teman-teman yang kepingin mulai nyicil saham UNTR, yang mungkin suka ya saham ini, bisa perhatikan pada saat harganya sudah mendekati 25.000. Nah teman-teman kalau mau nyicil silakan. Jadi kedua saham ini teman-teman bisa lakukan research tambahan lagi, lebih lengkap dan lebih detail. Kalau memang sesuai dengan kriteria teman-teman, bisa perhatikan kedua saham ini. Oke, sekarang kalau kita lihat dari sisi net foreign, untuk Akra ini mereka juga menarik ya. Weekly ini dari Februari sampai Maret mereka dibeli oleh asing cukup besar, dan untuk UNTR dari awal tahun mereka juga sudah mulai melakukan pembelian ke saham UNTR ini dengan dana yang lumayan besar. Jadi kedua saham ini masih menarik di mata asing. Oke teman-teman, jadi sesuai yang tadi saya bahas, Akra sebaiknya tunggu dekat average price bandar ya, dan juga UNTR itu di 25 ribuan dan Akra di 800-an. Nah baru teman-teman belanja secara berkala. Kalau tidak dapat kesempatan, misalkan mereka tidak ada pullback sampai sebesar itu, ya tidak perlu memaksakan untuk membeli kedua saham ini. Oke? Nah teman-teman, video hari ini sampai di sini dulu ya. Ada dua video yang menurut saya wajib ditonton untuk para pemula. Yang pertama yaitu apa itu right issue, di mana teman-teman di sini bisa mengerti ya, mempelajari bagaimana mekanisme right issue bekerja. Dan video yang kedua ini adalah masterclass bandarmologi bagi para pemula yang ingin belajar tentang bandarmologi. Video ini cocok untuk teman-teman. Saya juga akan cantumkan di kolom deskripsi di bawah. Oke teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. I'll see you again next time. Bye-bye.